Selamat berjumpa kembali saudara-saudara para penggiat bahasa Latin. Semoga hari ini Anda tetap sehat, tetap semangat dan terus mau tekun untuk maju mendalami bahasa Latin. Yang lalu kita sudah berbicara mengenali, mempelajari dan memahami tentang genetivus, yaitu akhiran yang ditambahkan pada akar kata benda yang menduduki jabatan keterangan pemilik dalam suatu kalimat. Kali ini kita akan berbicara tentang dativus. Apa itu dativus? Ialah akhiran yang ditambahkan pada akar kata benda yang menduduki jabatan pelengkap penyerta dalam kalimat Latin. Ingat sekali lagi, dativus adalah akhiran untuk pelengkap penyerta. Mari kita baca dan perhatikan kalimat-kalimat ini. Pertama, Regina terram incole dat, yang artinya ratu memberikan tanah kepada penduduk. Penjelasan tentang kalimat ini demikian. Regina kita tahu artinya adalah ratu dan akhirannya a. Maka kedudukannya di sini sebagai subjek atau dengan akhiran nominativus. Kata kerjanya dat, karena Regina itu subjek tunggal. Dat dengan akhiran T memberikan petunjuk tentang subjek yang tunggal itu. Lalu terram, akhirannya am, kita kenal dengan mudah. Yang akhiran am adalah akusativus singular. Jabatan dalam kalimat ini sebagai objek penderita. Nah, ada kata baru di sini yaitu incole. Yang lalu kita sudah mengenali akhiran e itu kalau nominativus plural dan genetivus singular. Tetapi dalam kalimat ini incole bukan genetivus singular karena di depan incole tidak ada benda yang dimiliki. Bukan juga nominativus plural karena dalam kalimat ini sudah ada nominativus yaitu nominativus singular Regina. Rupanya incole dalam kalimat ini kedudukannya sebagai dativus, yaitu pelengkap penyerta. Dan dalam kalimat ini adalah pelengkap penyerta singular atau tunggal. Kalimat berikutnya, Regina terram incolis dat. Untuk Regina terram dan dat, ketika kata ini tidak kita bahas ulang, sudah jelas dalam kalimat pertama tadi, ada kata baru yaitu incolis. Akhirannya is di sini. Rupanya incolis dengan akhiran is ini jabatannya dalam kalimat ini adalah dativus plural atau pelengkap penyerta jamak. Artinya menjadi demikian. Ratu memberikan tanah kepada para penduduk atau penduduk-penduduk. Kita lihat kalimat ketiga untuk memperjelas pemahaman kita. Regina viam puelle monstrat. Kita analisa lagi, kata Regina kita sudah bahas sebelumnya. Kata viam dengan akhiran am, jelas akusativus singular atau objek penderita singular. Lalu monstrat, itu adalah kata kerja dengan akhiran T, berarti kata kerja atau predikat untuk subjek tunggal. Subjeknya Regina. Yang baru di sini kata puelle, akhirannya E. Rupanya dalam kalimat ini puelle kedudukannya adalah dativus singular atau objek penyerta tunggal. Bukan genetivus karena ini bukan keterangan pemilik. Dan juga bukan nominativus, jelas karena nominativusnya sudah ada, Regina. Di kalimat ini puelle kedudukannya sebagai dativus singular atau objek penyerta tunggal. Maka terjemahannya menjadi ratu menunjukkan jalan kepada gadis. Kita lihat kalimat yang keempat. Regina viam puellis monstrat. Keterangan untuk ketiga kata Regina, viam dan monstrat sudah sama dengan sebelumnya. Ada kata baru di sini puellis. Akhiran is dari kata dasar puella. Ratu menunjukkan jalan kepada gadis-gadis. Nah, rupanya puellis artinya gadis-gadis, didahului kata kepada.
maka jabatan dalam kalimat ini puelis adalah dativus plural atau objek penyerta jamak. Sampai di sini kita sudah mengenal dua akhiran baru. Yang pertama akhiran e, yang kedua akhiran is. Kalau akhiran e dalam kalimat-kalimat yang baru saja kita pelajari ini tadi adalah akhiran untuk dativus singular dan akhiran is adalah akhiran untuk dativus plural. Maka sekali lagi dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan ini bahwa pelengkap penyerta dalam bahasa Latin dinyatakan dengan akhiran e kalau itu tunggal dan is kalau itu jamak. Akhiran pelengkap penyerta ini dinamai dativus. Ingat baik-baik pengucapannya, dativus. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik beberapa catatan ini. Pertama, bentuk dativus dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kepada, untuk, atau bagi. Kadang-kadang juga menggunakan kata guna. Maka pilih terjemahan yang tepat. Bisa kita pilih kepada, bisa juga kita gunakan untuk atau bagi dalam menerjemahkan kalimat yang menggunakan dativus. Dativus jamak dari filia bukan filiis sebagaimana hukum umumnya, tetapi filiabus. Mengapa demikian? Nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Untuk saat sekarang belum waktunya kita membahas tentang mengapa filiabus dan bukan filiis. Kita terima saja pemahaman ini. Dativus jamak untuk filia adalah filiabus. Sekarang sudah ada 3 jabatan yang kita kenali dengan berakhiran e. Yang pertama nominativus plural, yang kedua genitivus singular, dan ini dativus singular. Ketiga-tiganya berakhiran e. Oleh karena itu, kalau suatu saat kita menerjemahkan bahasa Latin, jangan ikut urutan kata-kata. Jangan mulai dengan urutan kata-kata. Tetapi mulailah selalu dengan mencari predikat atau sebutan. Kemudian carilah pokok atau subjek kalimat itu, karena dari sebutan kita mendapat petunjuk tentang subjek. Kemudian carilah objek atau pelengkap penderita. Maka dengan mudah kita akan menemukan pelengkap penderita atau objeknya. Objek itu jelas mudah dikenali karena akhirannya am atau as, paling beda. Setelah itu kita bisa menentukan jabatan dari kata yang berakhiran e dengan lebih mudah. Karena kita sudah menemukan subjek, kita sudah menemukan pelengkap penderita, dan kita sudah menemukan kata kerjanya. Maka untuk akhiran e yang ada dalam kalimat itu bisa kita analisa dengan lebih mudah. Apakah akhiran e dalam kalimat itu genitivus singular, nominativus plural, atau dativus singular. Nah, sekarang untuk memperlancar pemahaman kita tentang dativus baik singular maupun plural dengan akhiran e atau is, mari kita latihan menganalisa dan menerjemahkan kalimat-kalimat ini. Kalimat yang pertama, in cola regine patriae victorias nunciat. Bagaimana kita mulai menerjemahkan kalimat ini? Kita uraikan dulu. Bagaimana cara menguraikan? Langkah pertama, cari kata kerja atau predikat atau sebutan yang ada dalam kalimat ini. Apa di sini sebutannya? Ingat, biasanya kata kerja diletakkan pada akhir kalimat. Predikat ditempatkan di akhir kalimat. Maka di sini predikatnya adalah nunciat. Lihat, nunciat akhirannya T. Kalau akhirannya T predikatnya, berarti dalam kalimat ini menggunakan subjek tunggal, nominativus singular. Masih ingat nominativus singular akhirannya apa? A. Maka carilah dalam kalimat ini yang akhirannya A. Ada atau tidak? Nah ini, in cola, kata pertama. Akhirannya A. Berarti in cola ini jabatannya
nominativus singular, akhiran A. Kemudian setelah kita menemukan kata kerja atau predikat dan nominativus singular, temukan yang paling mudah dulu, akusativus atau objek penderita, pelengkap penderitanya. Di kalimat ini, apa pelengkap penderitanya? Ingat, pelengkap penderita itu kalau singular akhirannya am, kalau plural akhirannya as. Maka dalam kalimat ini yang ada adalah victorious. Inilah pelengkap penderita plural. Sudah kita temukan 3 kata dengan jabatan yang jelas. Tinggal 2 kata terakhir. Ada regine, ada patrie. Dua-duanya berakhiran e. Apa ini? Apa jabatan dari akhiran e ini? Apakah nominativus plural, apakah genitivus singular, atau dativus singular? Kalau nominativus plural, jelas bukan. Karena nominativus sudah kita temukan dalam kalimat ini. Maka pilihannya tinggal 2. Genitivus singular atau dativus singular. Mari kita perhatikan baik-baik. Caranya, kita mulai dengan menerjemahkan beberapa kata yang sudah kita temukan tadi. Incola artinya penduduk, victorious artinya kemenangan-kemenangan, nunciat artinya mengabarkan. Maka terjemahannya menjadi penduduk mengabarkan kemenangan-kemenangan. Nah, untuk 2 kata yang tersisa, kita artikan apa? Regine artinya ratu, patrie artinya tanah air. Untuk kata patrie, akhiran e bisa kita coba dengan memberi jabatan genitivus singular. Kalau patrie ini genitivus, keterangan pemilik, artinya di depan patrie itu harus kata yang dimiliki, victorious. Maka terjemahannya kemudian menjadi penduduk mengabarkan kemenangan-kemenangan tanah air. Jadi kemenangan milik tanah air. Tanah air, patrie ini pemilik dari kata victorious. Masih tersisa 1 kata lagi, regine. Ini menjadi mudah karena sudah kita temukan semua kata yang lain. Regine kita coba dengan jabatan dativus singular. Maka kita terjemahkan menjadi penduduk mengabarkan kemenangan-kemenangan tanah air kepada ratu. Kalimat yang berikut, puella agricole rosam dat. Kata kerjanya apa? Dat, akhiran T. Berarti nominativusnya, subjeknya singular. Kita cari yang akhiran apa kalau nominativus singular? A. Berarti kalimat ini nominativusnya, subjeknya adalah puella karena akhirannya A. Lalu apa yang paling mudah kita cari berikutnya? Akusativus atau pelengkap penderita, objek. Akhirannya am atau as. Am kalau singular, as kalau plural. Di sini ada 1 yang akhirannya am, yaitu rosam. Artinya bunga mawar. Sampai di sini kita sudah bisa menerjemahkan dengan mudah. Gadis memberikan bunga mawar. Lalu agricole akhirannya e, terjemahannya apa? Jabatannya apa? Nominativus plural jelas bukan, karena sudah ada nominativusnya. Maka pilihannya 2 kemungkinan, genitivus singular atau dativus singular. Kita coba misalnya akhiran e itu kita beri jabatan dativus singular. Bagaimana terjemahannya? Gadis memberikan bunga mawar kepada petani. Atau gadis memberikan bunga mawar untuk petani. Sama terjemahannya itu, bisa bagi, bisa untuk, bisa kepada. Ternyata bisa. Jadi agricole akhiran e di sini jabatannya dativus singular. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita coba dengan jabatan genitivus singular, keterangan pemilik singular? Kalau ini kita terjemahkan keterangan pemilik, berarti di depannya harus ada kata benda yang dimiliki. Ada di situ rosam. Maka coba apakah bisa kita terjemahkan kalimat ini dengan jabatan genitivus singular? Gadis
memberikan bunga mawar petani. Berarti bisa. Maka terjemahan kalimat ini bisa dua macam. Dengan versi yang pertama, gadis memberikan bunga mawar kepada petani, atau versi yang kedua, gadis memberikan bunga mawar petani, artinya bunga mawar milik petani. Dua-duanya benar. Kedua terjemahan ini dibenarkan. Lanjut nomor 3. Nomor 3 ini tidak banyak beda dengan nomor 2. Apa yang beda hanya rosam menjadi rosas. Kita sudah tahu jelas kalau rosam itu singular, kalau rosas akhiran as itu berarti akusatifus plural. Sehingga terjemahannya gadis memberikan bunga mawar atau bunga mawar kepada petani. Atau kalau dengan terjemahan yang tipe kedua tadi, gadis memberikan bunga mawar petani. Artinya bunga mawar milik petani. Begitu terjemahan untuk kalimat nomor 3. Sekarang kita lanjut ke kalimat nomor 4. Sedikit ada tambahannya. Puella agricole regine rosas dat. Kalimat ini predikatnya apa? Dat. Predikat dat akhiran T memerlukan nominativus singular akhiran A kalau ada. Apakah ada dalam kalimat ini? Puella akhiran A berarti inilah nominativus singularnya, subjek tunggal. Lalu kita cari akusatifusnya, akhiran apa di sini? As. Akusatifus plural, rosas. Berarti kita sudah mulai dengan menerjemahkan gadis memberikan bunga mawar. Dua kata terakhir ini yang agak sulit dan membutuhkan analisa lebih teliti. Ada akhiran E yang ada beberapa kemungkinan, bisa nominativus plural, bisa dativus singular, dan bisa juga genitivus singular. Kita lihat, mari kita analisa dengan teliti. Apakah agricole dan regine ini nominativus plural? Jelas bukan, karena nominativus sudah kita temukan yaitu puella, nominativus singular. Di kalimat ini tidak butuh nominativus plural. Kemungkinannya hanya dua, apakah dativus singular atau genitivus singular. Kita coba dengan dativus singular untuk regine. Maka diartikan dengan gadis memberikan bunga mawar kepada ratu. Kalau ratu itu kita terjemahkan sebagai dativus, kita beri jabatan dativus. Terjemahannya menjadi begitu. Lalu agricole kita beri jabatan apa? Genitivus misalnya. Kita coba. Kalau agricole itu genitivus artinya keterangan pemilik dari kata benda yang di depannya adalah ratu, maka agricole adalah pemilik dari ratu. Kita terjemahkan begini. Gadis memberikan bunga mawar kepada ratu petani. Ratu milik petani. Terjemahannya menjadi demikian. Itu terjemahan versi pertama. Apakah ada terjemahan versi lain yang juga benar? Kita coba. Untuk ketiga kata pertama itu sudah pasti, tidak bisa diubah-ubah. Gadis memberikan bunga mawar. Yang bisa ada beberapa kemungkinan adalah regine tadi. Dan agricole, karena kedua kata ini berakhiran E, sehingga menyimpan kemungkinan genitivus singular atau dativus singular. Bagaimana kalau versi kedua? Kita coba misalnya agricole ini kita beri dativus, lalu regine kita beri genitivus. Bagaimana terjemahannya? Kalau regine ini genitivus, keterangan pemilik, berarti dia pemilik dari kata benda yang ada di depannya, rosas, bunga mawar, sehingga diterjemahkan demikian. Gadis memberikan bunga mawar ratu kepada petani. Agricolenya dativus, maka kita beri kata depan kepada. Reginenya genitivus, berarti pemilik dari bunga mawar itu. Gadis memberikan bunga mawar ratu kepada petani. Apakah masih ada terjemahan versi lain yang juga benar? Kita coba.
Misalnya, regine itu genitivus singular dan agricole juga genitivus singular. Ini juga mungkin. Kita coba ya. Puella, agricole, regine, rosas, dat. Gadis memberikan bunga mawar milik ratu petani. Jadi ratu adalah pemilik dari bunga mawar dan petani adalah pemilik dari ratu. Sehingga diterjemahkan lengkap menjadi gadis memberikan bunga mawar ratu petani. Dengan demikian untuk kalimat keempat ini kita temukan 3 versi terjemahan yang ketiganya benar. Silahkan kalau masih ada yang mau menganalisa lagi apakah ada kemungkinan versi keempat yang juga benar. Sekarang kita lihat kalimat yang kelima. Regina puelle victorias narat. Kita mulai dengan langkah pertama, yaitu menguraikan kalimat ini. Pertama, cari kata kerja atau predikat atau sebutannya. Dalam kalimat ini, apa kata kerjanya? Narat, akhiran T. Berarti ini adalah sebutan untuk orang ketiga singular. Kita cari nominativus singular kalau demikian. Akhirannya A. Dalam kalimat ini adalah Regina yang akhirannya A. Lalu ada Victorias akhiran as. Berarti ini akusativus plural. Tersisa kata puelle. Ada 2 kemungkinan saja. Genitivus singular atau dativus singular. Tidak mungkin nominativus plural karena sudah kita temukan nominativus. Maka untuk ketiga kata yang sudah kita temukan bisa kita terjemahkan dengan ratu menceritakan kemenangan-kemenangan. Lalu puelle kita beri jabatan dativus misalnya. Dativus singular akhiran E. Berarti kita terjemahkan menjadi ratu menceritakan kemenangan-kemenangan kepada putri. Itu kalau puelle jabatannya dativus singular. Kalau misalnya puelle akhiran E ini kita beri jabatan genitivus singular, maka bisa kita terjemahkan dengan ratu menceritakan kemenangan-kemenangan putri. Jadi putri di sini pemilik dari kemenangan-kemenangan. Ratu menceritakan kemenangan-kemenangan putri. Nomor 6. Incola filiae gemas dat. Mari kita analisa kalimat ini mulai dengan mencari predikat atau sebutan. Dalam kalimat ini kata terakhir ditulis dat akhiran T, berarti predikat untuk subjek singular. Kita cari subjek singular, nominativus singular akhiran A. Di sini berarti incola, penduduk memberikan. Lalu ada akhiran as, berarti ini akusativus plural, objek plural. Sehingga terjemahannya menjadi penduduk memberikan permata-permata. Filiae akhirannya E. Apa terjemahannya? Apa jabatannya? Bisa genitivus singular, bisa juga dativus singular, tetapi tidak mungkin nominativus plural. Kita coba dengan terjemahan pertama. Kalau misalnya filiae itu adalah genitivus singular, keterangan pemilik, berarti yang dimiliki adalah kata benda yang di depannya, gemas. Filiae pemilik dari gemas. Sehingga terjemahannya menjadi penduduk memberikan permata-permata putri atau permata-permata milik putri atau anak perempuan. Sehingga terjemahannya penduduk memberikan permata-permata anak perempuan. Ini kalau kita coba dengan genitivus singular untuk kata filiae. Kalau misalnya filiae ini kita beri jabatan dativus singular, maka terjemahannya berbunyi demikian. Penduduk memberikan permata-permata kepada putri, atau penduduk memberikan permata-permata kepada anak perempuan. Kita lanjutkan nomor 7. Agricola incole picturas mandat. Kita uraikan dulu, kita cari predikatnya. Mandat akhiran T adalah predikat untuk subjek singular. Nominativus singular sebagai subjeknya akhiran A dalam kalimat ini adalah agricola yang artinya petani.
Lalu ada kata picturas di situ, akhiran as, berarti ini akusativus plural atau objek penderita plural. Kalau kita terjemahkan bunyinya, petani menitipkan lukisan-lukisan. Masih tersisa satu kata yang berakhiran e, yaitu inkole. Kalau misalnya inkole itu kita beri jabatan dativus, maka bunyi terjemahannya menjadi demikian. Petani menitipkan lukisan-lukisan kepada penduduk. Bisa juga kita coba, misalnya inkole itu adalah genitivus singular, pemilik, maka yang dimiliki adalah picturas, pemilik dari picturas itu. Sehingga terjemahannya begini, petani menitipkan lukisan-lukisan penduduk. Kita lanjutkan nomor 8. Regine filia puelle rosas dat. Kita analisa kalimat ini, kita cari predikatnya, ada di situ kata dat, akhiran t, maka kita cari nominativus singular yang berakhiran a. Apa di kalimat ini? Filia, putri artinya atau anak perempuan. Anak perempuan memberikan. Lalu kata kedua yang mudah kita cari adalah objek atau pelengkap penderita. Di sini ada akhiran as yaitu rosas. Bunga mawar. Bisa kita terjemahkan, anak perempuan memberikan bunga mawar. Masih tersisa dua kata, regine dan puelle. Bagaimana kata ini kita terjemahkan? Bisa genitivus singular, bisa kita coba dengan dativus singular. Tapi pasti bukan nominativus plural. Kalau misalnya dua-duanya kita berikan jabatan dativus singular, apakah bisa? Sepertinya tidak bisa. Maka kita coba, misalnya dua-duanya genitivus singular. Maka kita terjemahkan menjadi putri ratu memberikan bunga mawar gadis. Jadi putrinya ratu atau anak perempuan ratu memberikan bunga mawar milik gadis. Itu versi pertama. Versi kedua bisa juga puelle akhiran e itu kita beri jabatan dativus singular. Maka terjemahannya menjadi begini. Putri ratu memberikan bunga mawar untuk gadis. Kiranya untuk kalimat ini hanya ada dua versi terjemahan ini. Sekarang mari kita lanjutkan terjemahan untuk kalimat nomor 9. Incola regine filiae gemas monstrat. Apa kata kerja, apa predikat, apa sebutannya kalimat ini? Monstrat. Akhirannya T. Maka nominativusnya pasti singular akhiran A. Mudah di situ ditemukan incola. Lalu hal termudah kedua yang bisa kita temukan adalah gemas. Akhirannya as, ini pasti objek. Ini pasti pelengkap penderita. Akhiran as adalah akusativus plural. Sampai di sini sudah bisa kita terjemahkan penduduk menunjukkan permata-permata. Lalu dua kata yang tersisa kita terjemahkan bagaimana? Kita beri jabatan apa? Kita coba misalnya filiae itu genitivus dan regine itu dativus, maka akan berbunyi begini. Penduduk menunjukkan permata-permata putri kepada ratu. Itu terjemahan versi pertama yang benar. Kita coba apakah ada dan mungkin diterjemahkan dengan versi yang lain. Misalnya, filiae itu genitivus, regine juga genitivus. Pemilik, filiae adalah pemilik gemas, regine adalah pemilik dari filiae. Maka bunyi terjemahannya menjadi begini. Penduduk menunjukkan permata-permata putri ratu. Permata milik putri, putri milik ratu. Terjemahan ini juga benar. Penduduk menunjukkan permata-permata putri ratu. Apakah ada terjemahan lain? Masih mungkin. Misalnya, kata filiae itu kita beri jabatan dativus singular dan regine itu genitivus singular. Maka terjemahannya menjadi berbunyi begini. Penduduk menunjukkan permata-permata kepada putri ratu.
Jadi ada 3 versi terjemahan untuk kalimat ini dan ketiganya benar. Mari kita menginjak ke kalimat nomor 10. Regine filiae incole vias monstrat. Mari kita analisa kalimat ini. Pertama, kita cari predikat atau sebutan kalimatnya. Apa di sini? Monstrat. Paling mudah itu mencari kata kerja. Tempatnya di bagian akhir dan akhirannya sangat berbeda. Monstrat akhiran T. Kalau predikatnya berakhiran T, berarti kalimat ini membutuhkan nominativus singular yang berakhiran A, subjek singular. Apakah ada dalam kalimat ini yang berakhiran A? Regine akhiran E, filiae akhiran E, incole akhiran E, vias akhiran as. Ini bukan salah ketik, tapi ternyata memang tidak ada yang berakhiran A. Kalau tidak ada yang berakhiran A untuk nominativus singular, untuk subjek singular, lalu bagaimana menerjemahkan kata monstrat ini? Apa yang menjadi subjek atau nominativus dalam kalimat ini nanti? Ingat kembali, monstrat akhiran T itu menunjuk pada orang ketiga singular, ia atau dia. Sehingga kalau tidak ditemukan subjek benda dalam kalimat itu, T bisa diterjemahkan dengan kata ganti, dia atau ia. Maka terjemahannya ia menunjukkan. Dengan demikian kita sudah menemukan pokok dan sebutan. Tinggal mencari yang lain. Ada vias di situ, akhiran as berarti akusativus plural. Sehingga terjemahan kalimat ini berbunyi, ia menunjukkan jalan-jalan. Masih ada lagi 3 kata yang ketiganya berakhiran E. Nah ini agak rumit. Pasti bukan nominativus plural, maka pilihannya tinggal genitivus singular atau dativus singular. Misal kata incole itu kita terjemahkan dengan genitivus singular, lalu filiae kita beri jabatan dativus singular, dan regine kita beri jabatan genitivus singular, pemilik dari filiae, maka terjemahannya berbunyi demikian. Dia menunjukkan jalan-jalan penduduk kepada putri ratu. Terjemahan yang baik untuk kalimat ini kiranya hanya satu ini, karena ada kemungkinan terjemahan lain tetapi tidak begitu bagus. Misalnya, dia menunjukkan jalan-jalan penduduk putri ratu. Kalau terjemahan ini berarti kita memberi jabatan genitivus kepada incole, filiae, dan regine. Ketiga-tiganya jabatannya genitivus. Incole pemilik dari vias, filiae pemilik dari incole, dan regine pemilik dari filiae. Terjemahannya berbunyi, dia menunjukkan jalan-jalan penduduk putri ratu. Tidak begitu bagus untuk sebuah kalimat. Atau bisa juga dia menunjukkan jalan-jalan kepada penduduk putri ratu. Ini juga tidak begitu bagus meskipun tidak salah menurut jabatannya. Incole dativus singular, filiae dan regine genitivus singular. Terjemahan terbaik yang kalimat pertama tadi. Ia menunjukkan jalan-jalan penduduk kepada putri ratu. Demikian 10 latihan sudah kita lakukan. Susah? Tidak begitu, maka jangan putus asa. Yang agak menyulitkan kita sampai sejauh ini hanyalah membedakan apakah akhiran E itu genitivus singular atau dativus singular. Dan kita sudah melatih dengan berbagai latihan ini. Bisa satu kalimat diartikan atau diterjemahkan ke dalam 2 bahasa Indonesia yang keduanya baik dan benar. Juga kalian tidak perlu cemas karena biasanya tidak akan terlalu banyak akhiran E dalam satu kalimat yang sama. Baiklah, berikutnya silahkan kalian hafalkan vokabularium ini. Villa, ville artinya pondok. Asta, haste artinya tombak. Silva, silve artinya hutan. In plus ablativus artinya di. Mengapa ditulis in plus ablativus? Karena ini sudah menjadi pasangannya. Kalau ada in diikuti ablativus, maka artinya di.
ada in yang diikuti bukan ablativus, misalnya diikuti akusativus, artinya ke, tapi belum kita bahas di sini. Kemudian atau x plus ablativus, keluar dari. Mengapa dalam kurung ada x-nya? Tergantung kata ablativus yang mengikuti. Kalau ablativusnya itu dimulai dengan huruf hidup, maka kita gunakan x. Kalau dimulai dengan huruf mati atau konsonan, maka kita gunakan e. Artinya sama, dari atau keluar dari. Edifikat. Ingat, AE dibaca E, maka edifikat artinya membangun. Punyat. Ingat, G, N dibaca seperti NY, maka bunyinya punyat. Artinya berperang, bukan puknat. Bukan puknyat, tetapi punyat, artinya berperang. Kemudian erat, artinya mengembara. Laborat, artinya bekerja atau bekerja berat sama. Sperat, artinya mengharapkan. Ingat, akhiran T berarti untuk subjek singular. Sehingga sebenarnya arti dari kata-kata yang sebelah kanan ini, dia mengharapkan, dia bekerja, dia mengembara, dan sebagainya. Baiklah, sampai di sini uraian tentang dativus untuk kali ini. Untuk semakin memperlancar pemahaman kalian, silahkan kalian mengerjakan ke-11 latihan ini. Caranya, pertama, uraikan kalimat-kalimat itu, lalu terjemahkan. Jamakkan subjeknya, dan juga jamakkan pelengkap penyertanya atau dativusnya. Kalau ada perintah uraikanlah, itu artinya kalian menguraikan kalimat itu dengan memberi jabatan-jabatan. Misalnya anak perempuan, itu jabatannya subjek, maka diberi akhiran nominativus. Karena itu satu, maka singular. Nominativus singular itu akhirannya a. Maka tulis di bawah anak perempuan itu, diberi garis, lalu di bawahnya ditulis N garis miring SG singular, lalu dalam kurung A untuk akhirannya. Kemudian petani. Petani jabatannya genitivus singular, maka tulis garis bawahi di petani, kemudian tulis G, lalu garis miring SG, lalu dalam kurung kalau genitivus singular akhirannya apa? AE. Maka di bawah kata petani ditulis J garis miring SG, lalu dalam kurung AE. Menyediakan ini predikat, maka tulis P garis miring ketiga. Mengapa ketiga? Bisa ketiga, bisa kedua, bisa pertama. Ketiga itu artinya untuk kata ganti orang ketiga. Anak perempuan itu kan kata gantinya dia, jadi orang ketiga. Maka P garis miring ketiga garis miring SG singular, anak petani itu satu. Dan kata menyediakan, itu berarti aktif. Maka jabatan lengkapnya untuk predikat ini adalah P garis miring ketiga garis miring SG garis miring aktif. Kemudian makan malam, jabatannya akusativus singular, maka ACC garis miring SG, lalu dalam kurung am, karena akhiran untuk akusativus singular itu am. Dan yang terakhir ratu, kata ratu di garis bawahi, diberi jabatan D dativus, lalu SG, dan dalam kurung E, nulisnya AE. Setelah menguraikan dan menemukan akhiran-akhiran untuk setiap kata, maka mudah kita menerjemahkan ke dalam bahasa Latin. Menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Latin itu jauh lebih mudah daripada menerjemahkan dari bahasa Latin ke dalam bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan, tetap kerja keras, tekun dan teliti. Itulah kunci berhasil belajar bahasa Latin. Sukses!